Apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial dan apa bedanya dengan kewirausahaan konvensional? Jawabannya adalah kewirausahaan sosial adalah praktik bisnis yang hanya berfokus kepada solusi masalah sosial. Nah, tujuan utamanya adalah menciptakan dampak positif dalam masyarakat, baik dalam hal lingkungan, kemudian kesehatan, pendidikan, ataupun kemiskinan. Nah, kewirausahaan sosial tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan, kerja, dan akses terhadap pendidikan. Lalu apa bedanya dengan kewirausahaan konvensional? Perbedaan utama antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan konvensional adalah pada tujuan dan pendekatan. Nah, kewirausahaan sosial memiliki tujuan sosial yang kuat dan model bisnis yang memang berkelanjutan. Nah, sedangkan kewirausahaan konvensional hanya berfokus kepada mencari keuntungan konvensional ataupun mencari keuntungan finansial semata. Dan jelaskan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan sebuah organisasi kewirausahaan sosial. Nah, untuk membangun sebuah organisasi kewirausahaan sosial perlu melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk memastikan keberhasilan dan dampak yang diinginkan. Mungkin berikut ada beberapa tahapan yang harusnya dilalui dan penjelasannya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial. Nah, langkah pertama adalah mengenali dan memahami masalah sosial yang ingin diatasi. Ini bisa melibatkan penelitian mendalam untuk memahami akar permasalahan dan dampak pada masyarakat. Kemudian yang kedua, visi dan misi. Nah, setelah masalah teridentifikasi, penting untuk menetapkan visi dan misi suatu organisasi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang perubahan yang diinginkan, sementara misi adalah pernyataan tentang bagaimana organisasi tersebut mencapai visi tersebut. Nah, yang ketiga adalah penelitian dan analisis. Melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi target audiens, serta menganalisis pesaing dan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini membantu dalam merancang strategi yang tepat. Kemudian yang keempat adalah pengembangan model bisnis. Nah, mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan membangun tujuan sosial dan ekonomi. Ini bisa mencakup untuk mengidentifikasi sumber pendapatan, struktur biaya, dan strategi pendanaan. Kemudian yang kelima adalah pembentukan tim. Nah, membangun tim yang kompeten dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tim yang solid adalah kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Kemudian yang keenam adalah pengembangan produk dan atau layanan. Nah, merancang dan mengembangkan produk atau layanan yang secara langsung gitu menangani masalah sosial yang diidentifikasi. Nah, proses ini melibatkan prototyping, uji coba, dan iterasi berdasarkan umpan balik. Kemudian yang ketujuh adalah pengenalan dana atau penggalangan dana, mengidentifikasi dan mendapatkan sumber dana yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasionalkan organisasi. Ini bisa mencakup hibah, investasi, dan donasi. Kemudian yang kedelapan adalah penerapan dan peluncuran. Nah, meluncurkan produk ataupun layanan ke pasar dengan strategi pemasaran yang efektif. Ini juga termasuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan utama gitu. Kemudian yang sembilan adalah monitoring dan evaluasi. Nah, mengimplementasikan sistem ataupun monitoring kerja dan dampak organisasi secara berkala. Nah, evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa organisasi tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan, menyesuaikan dan memperbaiki strategi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta memperluas dampak organisasi dengan mencari peluang untuk pertumbuhan dan inovasi selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan beberapa model pendanaan yang umum digunakan dalam kewirausahaan sosial. Nah, dalam kewirausahaan sosial, pendanaan adalah elemen kunci yang dapat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Mungkin ada beberapa model pendanaan yang yang umum gitu, yang sering digunakan dalam kewirausahaan sosial. Nah, meliputi yang pertama, bisa hibah atau donasi. Bisa hibah dan donasi. Hibah. Nah, hibah biasanya berasal dari lembaga filantropi, pemerintah, ataupun organisasi non-profit yang mendukung inisiatif sosial. Hibah tidak perlu dikembalikan, tetapi sering memerlukan laporan penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Kemudian ada donasi. Nah, donasi dapat berasal dari individu, komunitas, atau perusahaan yang memang ingin berkontribusi pada tujuan sosial. Nah, pendekatan ini memang memerlukan strategi penggalangan dana yang efektif dan komunikasi yang baik dengan para donatur. Nah, selanjutnya ada investasi sosial, impact investing. Nah, pendanaan ini berasal dari investor yang mencari pengembalian finansial sekaligus dampak sosial atau lingkungan yang positif. Nah, investor sosial biasanya tertarik pada model bisnis yang berkelanjutan dan mampu menghasilkan profit sambil mencapai tujuan sosial. Kemudian ada social venture capital. Nah, model venture sosial mirip dengan model Ventura tradisional, tetapi fokusnya pada perusahaan yang memiliki misi sosial. Investor ini memberikan modal dengan harapan mendapatkan pengembalian sambil mendukung inisiatif sosial.
Kemudian yang ketiga ada crowdfunding. Nah, melibatkan pengumpulan dana dari sejumlah besar orang. Nah, biasanya melalui platform online seperti Kickstarter, kemudian Indiegogo, ataupun platform khusus seperti Stratsom Good. Crowdfunding dapat berbentuk donasi, pinjaman, ataupun penawaran saham. Nah, yang keempat, ada pembiayaan berbasis pendapatan. Nah, model pendanaan ini di mana investor menyediakan dana di muka dan kemudian mendapatkan pengembalian berdasarkan presentase dari pendapatan kotor perusahaan. Nah, pendapatan ini memungkinkan gitu fleksibilitas dalam pemberdayaan berdasarkan kinerja bisnis. Nah, kemudian yang kelima ada obligasi dampak sosial. Nah, instrumen keuangan yang menghubungkan pendanaan proyek sosial dengan hasil yang dicapai. Nah, investor menanggung biaya awal proyek dan pemerintah atau organisasi lain akan membayar kembali dengan bunga jika proyek mencapai hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam ada pembiayaan mikro. Nah, pendanaan ini menyediakan pinjaman kecil kepada individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan meningkatkan kondisi ekonomi komunitas miskin. Kemudian yang ketujuh ada pendapatan yang diperoleh. Nah, organisasi sosial menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk ataupun jasa. Model ini mendorong kewirausahaan sosial untuk mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan pada donasi atau hibah. Yang kedelapan ada kemitraan korporat. Nah, kerjasama dengan perusahaan mungkin dapat menyediakan pinjaman ataupun pendanaan melalui sponsorship. Nah, program CSR atau inisiatif bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kesembilan ada program CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, banyak perusahaan memiliki program CSR yang mendukung proyek sosial melalui pendanaan, keahlian, dan sumber daya lainnya. Kerjasama ini bisa berupa sponsorship, kemudian inisiatif bersama, ataupun dukungan organisasi operasional. Nah, dengan memahami dan menghubungkan berbagai model pendanaan ini, kewirausahaan sosial mungkin dapat menemukan kombinasi yang tepat gitu untuk mendukung dan mengembangkan inisiatif mereka gitu secara berkelanjutan. Jelaskan konsep double bottom line dan triple bottom line dalam konteks kewirausahaan sosial. Nah, konsep double bottom line dan triple bottom line dalam konteks kewirausahaan sosial berfokus pada pentingnya mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Nah, mungkin berikut adalah penjelasan singkatnya. Nah, untuk double bottom line hanya mengacu kepada pendekatan yang memprioritaskan dua aspek. Yang pertama, keuntungan dan kepentingan sosial. Nah, dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berfokus kepada keuntungan keuangan, tetapi juga pada kesejahteraan pekerja, pelanggan, dan masyarakat. Nah, contohnya nih, strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencapai konsep double bottom line adalah menjamin keselamatan produk untuk pengguna, kemudian melakukan praktik pengajian dan yang adil, kemudian membentuk kerjasama strategis dengan organisasi nirlaba yang memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. Kemudian triple bottom line. Nah, untuk triple bottom line yang juga dikenal dengan TBL mengacu pada pendekatan yang memprioritaskan tiga aspek, keuntungan, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya berfokus kepada keuntungan keuangan, tetapi juga pada kesejahteraan pekerja, pelanggan, dan masyarakat, serta dampak lingkungan. Nah, contoh strategi yang dapat dilakukan perusahaan mungkin untuk mencapai triple bottom line adalah mengurangi konsumsi energi, kemudian menggunakan bahan baku yang etis, kemudian yang ketiga adalah mengurangi dampak lingkungan melalui praktik pengiriman yang lebih efisien. Nah, dalam sintesis, double bottom line dan triple bottom line memprioritaskan definisi keberhasilan bisnis dari hanya keuntungan keuangan menjadi aspek sosial lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuan yang lebih luas dan meningkatkan nilai bisnis dalam jangka panjang. Bagaimana kriteria suatu inisiatif dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial? Nah, kriteria suatu inisiatif dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial jika memenuhi mungkin beberapa kriteria dasar, ya, seperti yang pertama adalah misi ataupun dampak sosial. Nah, inisiatif tersebut memiliki tujuan yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada manfaat pemberdayaan. Inisiatif tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah prinsip bisnis yang sesuai etika. Nah, inisiatif tersebut beroperasi dengan prinsip bisnis yang sesuai dengan etika seperti tidak memprioritaskan keuntungan materi.
Kemudian yang keempat, reinvestasi untuk misi sosial. Inisiatif tersebut menginvestasikan keuntungan untuk meningkatkan misi sosial seperti meningkatkan jangkauan, meningkatkan kualitas, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah orientasi berkelanjutan. Inisiatif tersebut berorientasi pada keberlanjutan seperti meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesadaran, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan memenuhi kriteria tersebut, suatu inisiatif dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar.